Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pekan luhur, untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kobarkan semangat kita demi ampera. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari, Magister Manajemen, Master of Science, dan Profesor Insinyur Yulianto Sristiono, Master of Science, Doctor of Philosophy, serta Profesor Dr. Insinyur Anondo Wijanarko, Master of Engineering, sebagai Guru Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia segera dimulai. Prosesi upacara pembukaan guru besar memasuki ruang upacara, hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Indonesia beserta Senat Akademik dan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia memasuki ruang upacara. Hadirin, kami silakan dulu. Upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Amanat, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, serta hadirin yang terhormat. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2009, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia atas nama Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari, Magister Manajemen, Magister of Science, dan Profesor Insinyur Yulianto Sristiono, Master of Science, Doctor of Philosophy, serta Profesor Dr. Insinyur Anondo Wijanarko, Master of Engineering. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia secara resmi saya buka. Sebagaimana lazimnya, sebelum guru besar yang akan kukuhkan menyampaikan pidato, saya akan membacakan secara singkat riwayat hidup. Dimulai dengan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari. Profesor Riri Fitrisari lahir di Bukit Tinggi 7 Juli 1970. Dan demikian merupakan guru besar wanita termuda Fakultas Teknik
menikah dengan Dr. Insinyur Kusno Adi Sambowo dan dikaruniai 3 putri, yaitu Almira Martina Sambowo, Naufalia Priyanti Sambowo, dan Laura Fauzia Sambowo. Orang tua yaitu Ayahanda Dr. Andes Mursyid AMLB MBH dan Ibunda Dr. Anda Azizah Etek MA. Profesor Riri Fitrisari menyelesaikan PhD di Multimedia and Computer Network, School of Computing, University of Leeds, UK pada tahun 2004, dan pada tahun 1997 menyelesaikan Master of Science in Software System and Parallel Processing pada Department of Computer Science di University of Sheffield di UK. Memperoleh MA atau MM pada tahun 1996 untuk sumber daya manusia di Unika, Atmajaya. 94 meraih sarjana teknik pada Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Menyelesaikan SMA pada tahun 1988, yaitu di SMA Negeri 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan pada tahun 1926 sekolah di Casuarina Secondary College di Darwin, Australia. SMP Ibu Profesor Riri Fitrisari menyelesaikannya pada tahun 1985 di SMP Negeri 2 Mataram dan 3 SMP Negeri 11 Jakarta. 1977 hingga 82 menempuh pendidikan sekolah dasar di Grogol Selatan 03 Pagi, Kebayoran. Demikian riwayat hidup Profesor Dr. Riri Fitrisari. Dipersilakan untuk menyampaikan pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat Akademi Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Sekretaris Universitas Indonesia dan para Direktur Universitas Indonesia, para Dekan di lingkungan Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para staf pengajar, karyawan, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Universitas Indonesia pada umumnya, terutama kepada Prof. B.J. Habibie yang hari ini berkenan hadir, para undangan, handai tamu, dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dengan segala kerendahan hati kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkesempatan untuk hadir dalam forum yang sangat terhormat ini. Kesempatan untuk membacakan pidato ilmiah pada upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini adalah peristiwa yang bersejarah yang menjadi mimpi saya sejak lama. Puji syukur kehadirat Allah, mimpi itu hari ini menjadi kenyataan. Saatnya untuk saya membantu para peers dan mahasiswa untuk menggapai mimpi-mimpi mereka juga, seperti yang dilakukan oleh orang tua, guru, dosen, dan lingkungan kondusif di Universitas Indonesia dan dunia internet yang memungkinkan saya mencapai posisi ini. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan yang berkaitan dengan bidang ilmu keahlian saya, berjudul Rekayasa Protokol Jaringan Informasi dan Pematangan Sistem Informasi di Era Jaringan Sosial. Para hadirin yang mulia, jaringan informasi sudah tidak lagi menjadi rocket science. Ia hadir dalam kehidupan kita, bahkan menjadi keseharian generasi komputer yang lahir di dekade ini. Generasi yang lahir setelah tahun 81 kini dikenal sebagai orang asli digital. Generasi sebelumnya yang mengalami migrasi dari sistem analog dikenal sebagai migran digital. Jaringan internet yang menghubungkan berbagai server di seluruh dunia
yang mulai berkembang dengan World Wide Web yang diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee di CERN tahun 1989 dan diikuti dengan browsing tools seperti Mosaic, Netscape, Internet Explorer, dan Mozilla, memunculkan antarmuka yang bersahabat bagi pemakai. Kini seorang anak berusia 4 tahun seperti Laura mampu untuk memperkirakan apa fungsi yang bisa didapatkan dari sebuah sistem berbasis web. Komputer dan jaringan menjadi pervasif, dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Sumber daya internet telah tergabung menjadi satu dengan berbagai teknik pencarian dan diperkenalkan AltaVista, Yahoo, Google, dan akhir Bing yang baru muncul Juni lalu. Ketersediaan bandwidth yang semakin cukup membuat hampir 50% trafik internet sekarang adalah berbentuk video. Pada video pengukuran saya hari ini, saya akan meninjau tentang protokol engineering atau rekayasa protokol yang istilahnya sendiri baru muncul pada tahun 1986. Berbagai bentuk inovasi telah dimunculkan menyelesaikan berbagai pemecahan masalah, yang antaranya adalah kemacetan yang sering terjadi yang disebut congestion. Pada bulan Juni lalu kita melihat bahwa di internet kita cepat mati total ketika King of Pop Michael Jackson meninggal dunia dan semua orang berusaha untuk mengakses informasi. Tim peneliti dan pengembang rekayasa internet telah bekerja sama bahu-membahu dalam skema yang disebut Free and Open Source Initiative yang memungkinkan para peneliti berkontribusi dan bekerja sama di atas pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh orang lain demi terwujudnya protokol yang berhadap. Berbagai standar, protokol, dan layanan telah diajukan oleh para institut internet di IETF, sebagian di antaranya sukses seperti TCP/IP dan banyak ide-ide cemerlang yang hilang sebelum sampai ke tahapan kematangan dan muncul dalam bentuk modifikasi dan perbaikan kinerja atau performance. Sementara itu, rekayasa perangkat lunak untuk membuat sistem yang matang dan sesuai dengan perkembangan infrastruktur pengolahan data dari yang bersifat single computer, client server, menjadi berbasis web, hingga menuju grid computing dan cloud computing memerlukan implementasi sesuai standar yang berkembang. Berbagai inovasi seperti Prakasa.net dan dari Microsoft untuk web services memungkinkan komputer dan perangkat komunikasi lain saling berkomunikasi dan memungkinkan pertukaran data antar aplikasi. Layanan Google yang terasa gratis bagi pengguna merupakan contoh nyata inovasi di dunia baru. Dunia virtual yang baru seperti Second Life dan multiplayer game online telah menjadi killer application yang tidak terbayangkan sebelumnya. Hadirin yang mulia, hingga saat ini telah terdapat 1,1 juta pengguna situs jaringan sosial seperti Facebook, Friendster, MySpace, Twitter, dan jumlah pengguna Facebook di Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga di dunia. Walaupun infrastruktur komunikasi dan akses komputer bagi 234 juta penduduk kita masih relatif terbatas. Teknologi komunikasi online generasi berikutnya telah memperkuat masyarakat madani dengan lebih mempertautkan seseorang dengan orang lainnya yang memiliki latar belakang yang sama, sehingga mereka lebih efektif mempertukarkan informasi dan mengorganisir diri. Interaksi sosial telah memungkinkan jutaan pengguna internet berbagi informasi dalam hitungan detik. Istilah edukasi muncul merevitalisasi demokrasi di abad ke-21 seperti yang terjadi di Iran. Hal ini tidak terbayangkan ketika para insinyur pertama kali mengembangkan jaringan komputer personal. Saat itu para insinyur hanya berkonsentrasi pada peningkatan kreativitas individual dan kolaborasi. Riset di bidang rekayasa jaringan informasi terbukti telah mengubah dunia menjadi lebih terkoneksi. Perkembangan protokol untuk mengatasi kemacetan atau congestion, pengembangan infrastruktur grid computing, pengembangan aplikasi jaringan pervasif dan realitas virtual merupakan bidang yang saya tekuni selama ini. Implementasi seperti pengembangan aplikasi Meshup untuk integrasi informasi dari web adalah bidang yang semakin berkembang, yang dimungkinkan dengan adanya infrastruktur dan tools yang ada di dunia akses dokumen terbuka. Hadirin yang terhormat, pada pidato ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kunci dari keberhasilan perkembangan jaringan informasi, yaitu pertimbangan pada faktor pendesak dan penarik teknologi. Dalam 40 tahun terakhir ini, bumi kita telah menjadi datar karena berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini seiring dengan bermunculannya pendesak perubahan yang menyebabkan dunia semakin datar yang dikemukakan Thomas Friedman. Peneliti juga melakukan berbagai penemuan dan kita dengar pagi ini bahwa 3 orang peneliti bidang teknologi informasi mendapatkan hadiah Nobel untuk penemuannya pada CCD, Charge Coupled Devices, dan Fiber Optic. Perubahan mendasar dalam cara kita berkomunikasi keseharian dimungkinkan dengan berkembangnya internet protokol.
Next Generation Network yang akan melayani kita merupakan konvergensi dari teknologi komunikasi, internet, dan penyiaran. Semuanya akan berbasis pada internet protokol yang handal. IP memungkinkan paket dalam bentuk aliran TCP dan UDP dikirimkan dalam bentuk aliran unicast, multicast, dan broadcast. Dalam hal ini, konsep TCP friendliness, ubiquitous access, dan atribut-atribut lainnya sangat penting untuk disediakan. Liu mendefinisikan rekayasa protokol sebagai sistem yang memungkinkan seorang desainer protokol menspesifikasi protokol secara formal, menguji kebenaran spesifikasi itu, mendapatkan indikasi kinerjanya, mengkompilasi, menguji, dan kemudian memastikan bahwa implementasinya berjalan dengan baik. Rekayasa protokol ini kemudian menjadi sangat penting dalam pengembangan teknologi infrastruktur jaringan sistem informasi. Hadirin yang terhormat, kontrol kemacetan atau congestion control adalah elemen vital dari internet, terutama di era web 2.0 dan cloud computing, untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan seperti congestion collapse. Secara sederhana, sebuah sumber daya akan mengalami kemacetan ketika jumlah total kebutuhan melebihi kapasitas dari bandwidth yang tersedia. Kini kita sampai ke era cloud computing yang semakin memungkinkan adanya perangkat lunak, infrastruktur, dan aplikasi sebagai layanan atau yang sering disebut dengan software as a service, infrastructure as a service, and application as a service. Salah satu paradigma yang diperkenalkan pada tahun 1990-an adalah jaringan aktif yang memungkinkan jaringan tradisional di mana router hanya pembawa pasif menjadi jaringan yang dapat diprogram. Jaringan aktif memungkinkan program untuk disuntikkan ke dalam jaringan melalui paket yang dikirimkan. Rekayasa protokol jaringan informasi untuk mewujudkan infrastruktur jaringan sosial yang selalu terhubung perlu dilakukan dengan merancang protokol yang baru dengan simulasi, misalnya dengan OPNet, COMNet, NS2 Network Simulator, emulasi, prototype, model antrian dengan pendekatan matematis, dan dengan mengujinya pada jaringan yang hidup. Masalah kontrol kemacetan telah dibahas dalam berbagai penelitian untuk mengatasi kemacetan pada berbagai protokol platform jaringan, misalnya berbasis IP, ATM, dan layanan terdiferensiasi dan terintegrasi. Pada paparan ini kita akan membahas protokol TCP yang mengingat bahwa protokol ini adalah protokol yang dominan di internet dan meliputi 90% dari lalu lintas sosial. Sally Floyd memprediksi bahwa masa depan kontrol kemacetan di internet dalam 6 kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, bandwidth akan tersedia dengan cukup, tidak terbatas, sehingga tidak terdapat kemacetan. Kemudian berlanjutnya internet yang sekarang ini yang merupakan best effort traffic. Yang ketiga adalah penjadwalan tiap aliran menurut tinjauan game theory. Yang keempat adalah pricing untuk layanan terdiferensiasi, di mana kontrol dilakukan melalui pengaturan pembiayaan. Yang kelima, kita kembali ke penggunaan virtual circuit seperti dulu. Dan yang keenam yang tidak kita inginkan adalah terjadinya congestion collapse. Hadirin yang mulia, sejumlah protokol kontrol kemacetan multicast telah diajukan dalam literatur yang bertujuan untuk menyediakan metode efisien untuk mentransmisi data dari satu pengirim ke banyak penerima. Protokol kontrol kemacetan multicast ini dapat diklasifikasi menjadi protokol multicast single rate dan multi-rate. Hadirin yang mulia, komunitas riset multicast telah banyak menghasilkan protokol untuk meningkatkan layanan jaringan dengan fungsionalitas yang dikustomisasi dengan penggunaan paradigma jaringan aktif. Pada paparan ini, Active Error Recovery and Non-Congestion Avoidance Algorithm and Active Layer Multicast Adaptation Protocol telah dipilih sebagai contoh protokol berbasis aktif network untuk protokol multicast single rate dan multicast multi-rate yang menjadi contoh bagaimana optimasi sifat dan fungsionalitas yang baik dapat diharapkan dari protokol-protokol yang diajukan. Beberapa protokol didesain dengan tujuan mencapai skalabilitas dan reliabilitas. Keberadaan yang damai dengan TCP dan karakteristik fairness akan memastikan penerapan protokol baru yang lebih lancar berjalan di internet. Penerapan aplikasi yang tidak dapat dikontrol kemacetannya dapat menimbulkan unfairness terhadap lalu lintas karena backoff yang terjadi selama periode kontrol kemacetan. Dari penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa LER-NCA memiliki karakteristik TCP friendly dengan indeks fairness yang tinggi ketika menggunakan manajemen antrian red dan throttle. ALMA yang merupakan protokol kontrol kemacetan multicast berlapis berbasis jaringan aktif memiliki indeks fairness yang rendah. Hadirin yang mulia, setelah menguraikan salah satu contoh usaha bagaimana para engineer melakukan rekayasa pada protokol untuk memungkinkan munculnya layanan baru atau perbaikan pada layanan yang sebelumnya,
maka saya akan menjelaskan sekilas tentang revolusi digital yang telah terjadi dalam masa yang sangat singkat. Perkembangan internet yang merupakan jaringan komputer di tahun 1980-an, lalu teknologi World Wide Web di tahun 90-an yang merupakan jaringan dokumen, dilanjutkan dengan Web 2.0 yang merupakan jaringan manusia, berlangsung dalam waktu yang sangat cepat dan secara revolusioner mengubah wajah dunia. Pada siklus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disampaikan Gartner tahun 2008, terdapat bahwa paradigma teknologi yang kini sedang berada dalam tahapan siklus perkembangan seperti web, utility computing, service computing, grid computing, peer-to-peer computing, and cloud computing. Di samping itu, augmented virtual reality, service computing, 3D printing, green IT, dan mobile robots adalah teknologi pemicu yang membutuhkan perjalanan panjang untuk sampai ke fase stabil dan produktif. Para pionir di bidang protokol internet working seperti Finster dan Robert Kahn mulai mendesain TCP di ARPANET tahun 1973. Spesifikasi TCP dibuat pada tahun 1974 dan diuji di IBM, Stanford, dan UCL London pada tahun 1975. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan router pertama di IBM yang melibatkan peneliti di MIT dan USC. David Clark, David Reed, dan John Postel adalah sebagian orang-orang yang berjasa dalam tahap perkembangan internet. Khusus untuk masalah kontrol kemacetan, Van Jacobson, Sally Floyd, dan David House banyak sekali memberikan kontribusi di awal permasalahan tahun 1978. Para akademisi seperti kami yang bergerak di bidang arsitektur komputer telah melalui serangkaian perkembangan panjang dari paradigma parallel processing, distributed computing, network computing, cluster computing, edge computing, dan setelah 1,5 tahun yang lalu berubah menjadi cloud computing. Para hadirin yang mulia, di tingkat pemakai, pemanfaatan device komputasi yang terhubung ke internet berbasis internet protokol menjadi hal yang tidak terpisahkan lagi dalam kehidupan akademisi, bisnis, dan pemerintahan. Misalnya di UI, integrasi universitas telah dapat dibantu dengan sistem informasi akademik dan berbagai sistem lainnya menuju good governance yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Layanan yang mengubah sistem menjadi lebih efisien dapat dilihat dari kemampuan sekitar 100.000 siswa mahasiswa yang mendaftar ke UI tahun 2009 ini lewat sistem online. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh calon mahasiswa seperti pembuatan kartu ujian, pencetakan kartu ujian, uploading foto dan sebagainya pada saat seleksi masuk dan menyiapkan persiapan ujian. Demikian juga dengan sistem pendaftaran wisuda online yang mulai berjalan tahun ini yang ternyata dapat diikuti juga oleh generasi yang merupakan imigran digital. Untuk itu diperlukan manajemen perubahan dan usaha membangun tata kelola teknologi informasi yang lebih baik. Tantangan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga jarak yang ditimbulkan oleh digital divide dapat dikurangi adalah hal yang tidak mudah. Sebagai miniatur kecil Indonesia yang masih perlu perluasan sumber energi listrik, di UI misalnya diperlukan berbagai sarana baru seperti penambahan outlet listrik bagi 50% mahasiswa yang membawa device-nya. Kematangan pengelolaan sistem informasi menjadi hal yang ditekankan dalam berbagai standar seperti CNN. Di dunia yang semakin terbuka, penuh dengan evaluasi dan pembuatan ranking, penyelenggara infrastruktur aplikasi TIK harus semakin tegar dan memperhatikan kerapihan informasi dan perencanaan keberlangsungan bisnis, misalnya disaster recovery center. Dosen dilihat dari rekam jejaknya dalam mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa senantiasa terpantau dan tercatat kemajuannya dari hari ke hari untuk menjadi lebih cerdas dan kreatif. Teknologi Web 2.0 memungkinkan seluruh pengguna internet membuat konten, berhubungan, berkolaborasi, saling berbagi, saling menambahkan. Organisasi ilmu pengetahuan yang dibuat oleh pemakai secara bersama-sama menjadikan Wikipedia sebagai sumber informasi yang dapat cepat diupdate oleh pengguna internet manapun. Berbagai sistem yang terinspirasi oleh alam dan ilmu biologi yang bekerja secara otonom dan bersifat self-healing, self-organizing, self-optimizing, self-configuring, self-protecting adalah mimpi ke depan yang dikejar para peneliti. Teknologi yang disebut dengan singularity yang merupakan proses evaluasi yang mengintegrasikan cara kerja biologis yang terdapat pada kecerdasan manusia dengan kemajuan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem informasi akan menjadi tahapan kerja kami selanjutnya. Para hadirin yang terhormat, secara umum kebangkitan TIK Indonesia yang lebih luas lagi dan penyempitan digital divide antara penduduk perlu semakin digalakkan. Berbagai infrastruktur telematika generasi depan seperti teknologi WiMAX, UMTS, 3GPP, LTE,
EPC dan lain-lainnya memberi harapan aksesibilitas yang lebih baik lagi. Terwujudnya komitmen Universal Service Obligation dan Millennium Goals adalah harapan yang perlu diwujudkan dengan kerja keras seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Kita berharap bahwa perapian pengelolaan data juga dapat terjadi dalam kecepatan yang sama di tingkat nasional. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan dalam memastikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kekayaan budaya yang melimpah di Indonesia menjadi competitive advantage kita untuk tampil bermartabat di antara negara-negara lain di dunia. Sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah kalimat terkenal dari Tim Berners-Lee yang memperkenalkan World Wide Web. Anyone who has lost track of time when using a computer knows the propensity to dream, the urge to make the dreams come true, and the tendency to miss lunch. Semoga berbagai usaha yang dilakukan para peneliti untuk menciptakan teknologi baru berupa infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mempermudah kehidupan manusia, meningkatkan kesejahteraan dan peradaban, dan menyelesaikan masalah di dunia seperti pemanasan global, terbatasnya sumber daya, dan lain-lain, dapat disikapi dengan cara penggunaan berbasis prioritas strategis oleh generasi kini dan generasi masa depan. Terima kasih adalah ucapan dari hati saya yang terdalam yang saya tunggu-tunggu untuk dapat disampaikan pada peristiwa bersejarah dalam hidup saya ini. Tanpa dukungan semuanya, saya tidak akan pernah sampai ke milestone ini. Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan terutama kepada Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Dersos Gumilar Rusli Masumantri, serta Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah memberikan kepercayaan bagi saya untuk mengemban jabatan sebagai Guru Besar tetap pada Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan menjadi bagian dari masyarakat akademik yang terhormat. Terima kasih saya ucapkan pada Dekan FTUI Prof. Bambang Sugiharto dan seluruh dosen dan karyawan di lingkungan FTUI DMUI yang telah menjadi bagian dari lingkungan kondusif yang bersahabat sehingga proses pengusulan guru besar ini dapat menjadi kenyataan. Terima kasih kepada dukungan dan suasana persahabatan semua pihak di FTUI, UI, Reviewer Dikti, Dekominfo, Ditjen Admindu, Kristek atas semangat bersama untuk menggalakkan riset dan suasana akademik yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Asfiah, Prof. Eko Cipto Raharjo, Prof. Rudi Setiabudi, Prof. Zuhal, dan mantan Ketua Departemen Elektro lainnya yang telah membentuk lingkungan Departemen Elektro yang guyup dan mendukung. Terima kasih kepada Prof. Rinaldi, Prof. Budi Susilo Supanji, dan Prof. Joko Hartanto yang telah menjadikan Fakultas Teknik Lingkungan yang makin membanggakan. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Bagio Budiarjo, pembimbing saya sejak S1 yang dengan berbagai kata kuncinya telah memicu saya untuk menemui para pakar jaringan komputer dan multimedia di berbagai belahan dunia untuk berguru. Juga kepada Prof. Joko Hartanto yang telah membuat sistem yang baik sehingga FTUI menjadi model fakultas yang membuat para dosen merasa betah di kampus. Angkatan kami adalah angkatan di Depok, angkatan yang tidak lagi moonlighting karena di kampus sendiri pekerjaan kami sudah cukup banyak. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru sejak SD hingga SMA dan seluruh dosen serta pembimbing saya yang telah mewarnai pemahaman saya tentang konsep belajar. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen program studi teknik komputer Departemen Elektro, Prof. Hari Sudibyo, Prof. Sardi, Insinyur Endang Sriningsih, Dr. Ate Ratna, Prof. Kalamullah Ramli, Dr. Jamhari Sirat, Prof. Puspawati, Dr. Sudodi Sudiana, Muhammad Salman, Asta Ekadianto, dan Dr. Abdul Muiz Primadewi atas semua kerjasamanya, pandangan, dan pemikiran dalam berbagai persoalan akademik dan non-akademik. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Anis, Dr. Andes Saktif Nur Hamid, Dr. Andes Sunarji, Prof. Ketut Suryajaya, para direktur, Profesor Multamia Lauder, para kepala kantor, Prof. Sulistyo Weni, Profesor Budiarto, dan seluruh tim di pengembangan dan pelayanan sistem informasi UI yang ada di belakang, terutama kepada Insinyur Adi Yuniarto, Dr. Wahyu Caturwibowo, dan Budi Santoso. Saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya sehingga UI bisa menjadi laboratorium hidup dalam penerapan ilmu saya dalam hal transformasi dan manajemen perubahan berbasis teknologi informasi. Saya bersyukur pada Allah karena berada pada saat yang tepat dan atas seluruh rahmatnya yang berlimpah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UI terdahulu, Prof. Usman Khatib Warsa, Prof. Asman Budi Santoso,
dan Prof. Tajudin yang senantiasa mendukung, memberi semangat dan dorongan, serta menanyakan kapan pengusulan guru besar saya dilakukan. Juga kepada Prof. Sultan Sassodo yang telah banyak bekerja sama dan mendorong selama ini. Adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa pada hari ini Prof. B.J. Habibie yang menjadi idola saya dan generasi saya dapat berkenan untuk hadir memberi semangat. Prof. Habibie telah menjadikan profesi sebagai insinyur sebagai suatu cita-cita yang ingin diraih generasi muda. Setahap demi tahap, saya ikuti langkah-langkah itu dan memutuskan untuk mengabdi di alma mater tercinta ini untuk ikut mengibarkan panji-panji ilmu dan seni. Kepada Profesor Axel Bungar yang ada hari ini dari Universitas Duisburg Essen dan kolega dari UKM dan Parma, kami mengucapkan terima kasih atas persahabatan dan penghargaan kesejajaran antara para akademisi dunia dalam berbagai setting di berbagai belahan dunia, Jakarta, Bali, Kuala Lumpur, Duisburg, Parma, untuk mempercepat mobilitas mahasiswa dan dosen antar negara. Terima kasih kepada para pengurus IEEE, hari ini ada Pak Wahidin yang menggerakkan IEEE Indonesia, yang membuat saya yang berada di Depok akhirnya bisa menjadi senior member IEEE yang sangat prestisius. Juga dari Detiknas, terima kasih Bapak Kemal Sambul yang hadir hari ini, dan dari Indonesia Open Source Initiative. Juga kepada para teman-teman finalis dosen berprestasi nasional tahun 2009 yang memberikan semangat pada saya untuk makin berkarya dan bangga menjadi akademisi Indonesia. Juga kepada teman-teman dari Toastmaster International, Distinguished Toastmaster Missionary dan kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen, kolega saya saat studi di University of Sheffield dan Leeds di UK, terutama Prof. Fred Murli, Dr. Murad Kara, Dr. Karim Jimam, Dr. Suwaidi Hasan, Dr. Nu, Dr. Daniela Romano, Dr. Lydia Yamamoto, dan Dr. Peter Kroll. Persahabatan di hari-hari sulit dan dingin namun menyenangkan yang dilalui membuat saya menjadi tangguh untuk bisa berdiri tegar, mengalirkan semangat bagi generasi selanjutnya. Karena saya juga pernah mengalami masa yang tidak membedakan siang dan malam itu. Sembah sujud terima kasih saya ucapkan kepada ibu saya, Dr. Anda Azizah Etep, dan ayah saya, Dr. Andes Mursyid AM, yang telah memberikan kasih sayang dan lingkungan yang kondusif terbaik, sehingga dari Pulau Lombok saya dapat memiliki komputer Sinclair dan laptop saya yang pertama tidak lama setelah Steve Jobs merilisnya di Amerika. Doa mama dan nenek saya, Haji Saadah Sidik, yang baru pulang Desember lalu berpulang di Bukit Tinggi, selalu menjadikan hidup saya menjadi penuh berkah, insya Allah. Di belakang keberhasilan seorang wanita selalu ada wanita lain yang mendukungnya. Kepada suami saya, Dr. Insinyur Kusno Adi Sambo, saya mengucapkan terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang diberikan dalam bahagia dan sedih. Kepada ananda bertiga, Almira, Naualia, dan Laura, doa dan dukungan mama selalu menyertai hidup kalian ke depan. Generasi muda, generasi dunia, harapan bangsa. Belajar dan bermain adalah hal yang sama-sama menyenangkan. Semoga tercapai cita-cita Anda bertiga. Untuk seluruh keluarga besar dari Bukit Tinggi dan Pemalang, saudara sepupu dan semua sahabat dan handai tahuan yang selalu memberikan semangat dan kebanggaannya, saya mengucapkan terima kasih atas tali kekeluargaan dan persahabatan yang mengikat erat selamanya. Kepada anak-anakku di belakang, mahasiswa teknik komputer dan teknik elektro FTUI yang saya banggakan, saya yakin bahwa Anda semua adalah generasi globalisasi 3.0 yang dapat berkontribusi pada peradaban baru dalam dunia tanpa batas, dan lebih mengasah kemampuan soft skill di samping kemampuan teknis yang didapat dari tempaan dan kerja keras. Dunia ada di ujung jari Anda semua, hanya langit yang menjadi batas mimpi Anda. Saya bersyukur pada Allah atas semua hari-hari indah penuh karya yang saya lalui bersama keluarga,
tim di UI, dan keluarga besar yang hadir hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pada hari ini semua yang telah meringankan langkah untuk hadir pada acara ini. Semoga Allah membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Riri Fitrisari, saya ucapkan terima kasih atas pidato penubuhan berjudul Rekayasa Protokol Jaringan Informasi dan Pematangan Sistem Informasi di Era Jaringan Sosial. Saudara telah dikukuhkan sebagai guru tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan kami mengucapkan selamat. Tepuk tangan bagi hadirin sekalian. Sebelum menutup acara, izinkan saya menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada hadirin yang berkenan datang ini, para besar yang mengikuti prosesi. Terutama izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, yaitu tahun 1992. Nah, waktu itu Pak Habibie sebagai Wapres menyampaikan pidato dan Pak Habibie mendapatkan pertanyaan dari para mahasiswa Universitas Indonesia, di antaranya Ibu Riri Sapitri, waktu itu masih mahasiswa dan sekarang telah menjadi guru besar. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Ing B.J. Habibie atas perkenan Bapak pada acara. Yang kedua, izinkan kami mengaturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ing Solikuler dari University of Duisburg dari Jerman. Profesor Unger adalah pejabat profesor pada Universitas Indonesia, membantu untuk kerjasama internasional Universitas Indonesia dengan Jerman dan negara-negara lain, Rusia dan beberapa perguruan tinggi lain. Profesor Dr. Gatut Suhendra dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. UNER ini adalah putra kandung UI, karena guru merupakan Fakultas Kedokteran UI Universitas Indonesia. Hadir juga Profesor Insinyur Utarjo Diran dari Fakultas Teknik Penerbangan Bandung, juga Bandung ITB, merupakan juga prakandung UI. Paling tidak sejak Nord Universitas pada tahun 1946 berganti menjadi Universitas Bank Indonesia tahun 1947 dan masa Universitas Indonesia tahun 1950 hingga 59 menjadi Institut Teknologi.
Hadirin sekalian, izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada Rektor Emeritus Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Asman Budi Santoso. Beliau selalu mengatakan bahwa dari rektor itu beliau Pak Usman tadi Warsa penggantinya, Pak Wilar pengganti dan pengganti. Dan juga Rektor Emeritus Profesor Dr. Usman Khatib. Berkat Prof. Usman dan tim Universitas Indonesia, insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan memiliki University Hospital yang pertama kali. Hadirin sekalian, juga hadir para wakil rektor dan juga dekan dan para guru besar tidak bisa disebutkan satu persatu, karena apabila disebutkan satu persatu mungkin hadirin yang ada di ruangan ini semua telah keluar. Izinkan saya lanjut dengan agenda kedua, menyampaikan informasi statistik guru besar Universitas Indonesia. Universitas Indonesia mempunyai sampai pada hari ini 267 full profesor. Dan memang mempunyai banyak rektor kepala atau sesuai dengan SK Majelis Wali Amanat ekuivalen dengan asosiat profesor dalam jumlah yang sangat banyak, dan juga asisten profesor atau doktor yang ada di Universitas Indonesia. Fakultas Teknik merupakan fakultas dengan jumlah profesor kedua terbesar di UI, yaitu 34 orang. Seperti tadi disinggung oleh Profesor Riri Satukri atau Riri Fitrisari, Ibu Riri adalah direktur IT UI. Walaupun saya sering berjumpa dengan beliau, tapi setiap kali saya berjumpa pasti saya berjumpa. Saya tidak mau bercerita di sini karena istri saya. Hadirin sekalian, seperti disinggung oleh Ibu Riri bahwa upaya Pak Habibie di masa lalu untuk mengembangkan bidang engineering science, diantaranya juga membawa dampak atau mempengaruhi pengembangan fakultas teknik di Universitas Indonesia. Demikian banyak doktor di fakultas teknik UI, termasuk lulusan Jerman, Jepang, dan juga lulusan dari negara lain yang terkenal penting atau maju di bidang engineering, misalnya Prancis. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kelihatannya fakultas teknik akan mengusulkan atau banyak yang akan menjadi guru besar berasal dari fakultas teknik. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Habibie atas jumlah guru besar wanita adalah 70 dan pria di sini 197 Universitas Indonesia. Hadirin sekalian, izinkan saya menutup acara pengukuhan guru besar pada hari ini dan mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Riri Fitrisari, Magister Manajemen, Master of Science, dan Profesor Yulianto Sulistyo Nugroho, Master of Science, Doktor of Filosofi,
serta Profesor Dr. Insinyur Amondo Wijanarko, Master of Engineering. Dan dengan ini sidang terbuka Universitas Indonesia secara resmi saya tutup.